akan membahas perihal UMKM coffee shop di Indonesia. Sebelumnya kalian pada tahu gak nih asal-usul coffee shop bisa sangat populer di Indonesia? Nah, kali ini kita akan bahas secara singkat mengenai asal-usul dari perkembangan coffee shop ini. Ayo ikutin terus. Semakin populer dan berkembangnya coffee shop, semakin banyak juga kreativitas untuk menarik pelanggan. Menurut beberapa penulis, coffee shop saat ini tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati kopi dan bercengkrama dengan teman, tapi menjadi sebuah sarana untuk mengerjakan tugas, rapat, mendengarkan musik, dan sebagainya. Shop populer sejak 4 abad yang lalu. Kedai kopi atau warung kopi sudah ada di Indonesia. Tepatnya ketika India mengirimkan bibit biji kopi Yemen atau yang dikenal dengan Arabica kepada pemerintahan Belanda di Batavia pada tahun 1696. Meskipun bibit kopi pertama sempat gagal tumbuh karena banjir di Jakarta, namun pada pengiriman yang kedua kalinya, benih biji kopi tersebut dapat tumbuh di Indonesia. Lalu pada tahun 1711, biji-biji kopi mulai dikirim ke Eropa. Kurang dari 10 tahun, pengiriman kopi meningkat hingga 60 ton per tahun. Indonesia pun terkenal sebagai daerah penghasil kopi selain Arab dan Ethiopia. Nah, semakin berkembangnya coffee shop, ini juga merambat pada lifestyle anak muda yang menjadikan coffee shop sebagai salah satu sarana untuk berkumpul. Ini menyebabkan banyaknya bisnis UMKM berbasis kopi yang berkembang menjadi salah satu peluang bisnis di kalangan anak muda. Ini 3 kopinya, S3 kopi, ini Koseko. Halo, dengan Kak siapa nih? Nama gue Ferry Andriansyah, bisa dipanggil Ferry. Boleh diceritain sedikit gak awal mulanya terbentuk Pija Kopi ini tuh gimana? Kalau awal mula sih gue dulu kebetulan sekitaran bulan Oktober tahun 2020 gue kayak alhamdulillah tuh dapet rezeki kan. Biasa kalau dapet rezeki kan gue suka bingung kan kayak duit gue mau gue kemanain sih gitu kan. Akhirnya karena kebetulan pas saat itu gue kayak lagi seneng banget nih sama kopi kan, kayak gue lagi intens lah main-main di tempat kopi. Dan itu gue kepikiran kayak buat ngebeli alat-alat dan mesin-mesin yang nantinya bakal kepake nih buat bikin kopi. Itu awalnya tuh kayak gue masih bikin buat rumahan gitu. Akhirnya salah satu temen gue nyaranin kalau buat gue tuh kenapa sih nggak lu buka kedai kopi aja, sayang banget nih alat lu kalau dipakai cuma buat ngopi-ngopi di rumah doang. Nah dari situlah gue punya ide buat ngebangun ini semua. Apa sih yang paling membuat coffee shop ini menarik? Kalau untuk tempat ini sih, kalau menurut gue ya, kalau dari segi tempat dan fasilitas tuh masih kayak biasa aja. Cuman ada salah satu yang gue tekenin di sini yaitu adalah pelayanan dari barista atau kru lah yang ada di sini dengan customer yang ada atau yang datang nantinya. Jadi kita tuh di situ ngebangun chemistry antara barista atau customer. Kan kalau yang kita tahu kan kalau di kedai kopi atau coffee shop itu kan orang datang pesen kopi terus udah selesai gitu kan, nggak ada dialog lah di situ. Nah di tempat ini tuh gue pengen ngebangun itu. Jadi gimana caranya gue bikin kenyamanan yang lebih untuk customer biar dia tuh bisa datang lagi ke sini nantinya dengan alasan seperti itu. Oh ya, di sini juga ada best sellernya yaitu es Pija Kopi dan Koseko ya. Iya. Bisa minta sedikit reviewnya tentang minuman itu gak? Kenapa itu kayak menjadi best seller di sini? Kalau best seller pertama dari es Pija Kopi ya. Es Pija Kopi itu adalah es kopi kita campur gula aren sama susu. Nah kalau dari cita rasa yang terbentuk dari es Pija Kopi ini adalah ada rasa kopi, pahit kopi, kecampur sama manisnya dan creamy dari susunya. Jadi semua itu ngeblend jadi satu. Dan kenapa es Pija Kopi jadi best seller sini karena emang rasanya itu menurut gue pribadi itu nyaman di lidah-lidah orang-orang awam gitu. Yang walaupun dia nggak ngerti atau nggak suka kopi, tapi maksud gue situ mereka masih masuk dan masih bisa menikmati es Pija Kopi. Nah kalau Koseko ini adalah kopi dicampur soda
sama nata de coco. Nah ini tuh gue ciptain tuh buat apa ya? Kayak orang nih pengen ngopi kan, biasanya kopi kan kalau campuran tuh kan lebih ke creamy ya. Nah gue pengen bikin sesuatu yang gimana orang ngopi tuh malah jadi seger. Nah makanya situ ada campuran soda dan lemon. Dari awal ngejalanin bisnis ini sampai saat ini itu suka dukanya apa sih? Kalau duka nih ya, kita dukain dulu, bicara pet-pet dulu ya. Kalau duka sih yang pasti kan karena kita kan running ini kan baru 1 bulan ya. Yang pasti dimana orang-orang lewat itu kan belum banyak banget. Jadi ya kita mau nggak mau manfaatin customer ya dari relasi kita sendiri kan. Dan yang namanya baru pasti kita harus bisa kita berdiri kan dengan fasilitas, dengan alat, dengan apa yang ada di sini kan. Nah itu mungkin untuk dukanya ya. Kalau suka sih alhamdulillah kan, walaupun kita seadanya di sini, maksud gue tuh kayak flow di sini tuh masih bergerak terus gitu kan. Kadang juga ada customer baru dan mereka tuh humble dan beberapa kali gue tanya dengan pertanyaan yang umum ya, kayak gimana sih rasa kopinya kak gitu kan, gimana sih pelayanan di sini gitu kan. Katanya sih mereka semua alhamdulillah puas kan sejauh ini. Dan terus juga dengan relasi yang ada di situ, mereka ngajak teman-temannya. Jadi dengan sesuatu yang gue punya ini, gue bisa ngebuat market yang lebih besar gitu. Terus kan sekarang juga pandemi nih, gimana strategi kalian biar bisnis ini tuh bertahan dan kalau bisa tuh maju gitu biar nggak turun? Kalau untuk strategi kita ya, karena ini pandemi kan kita juga belum bisa ngebandingin nih. Kita buka pas zaman-zaman belum ada pandemi ini sama pas ada pandemi kan. Cuman untuk sejauh ini sih marketing kita, pertama kita nyediain fasilitas. Di sini kita ada wifi dan nyediain alat musik juga, mungkin ada yang mau live musik di sini. Dan juga setiap hari Jumat kita ngegratisin menu teh, entah itu es teh manis atau teh manis hangat. Dan di situ juga yang pasti balik lagi ke pelayanan kita maksimalin banget pelayanan kita ke customer. Jadi itu salah satu bentuk marketing sih dari kita. Pija Kopi ini berdiri sejak 10 Maret 2021. Selain es Pija Kopi, di sini juga ada beberapa menu favorit lainnya seperti Mango Splash dan Volcano Ice dan masih banyak lagi. Nah, untuk kalian yang mau berkunjung, silahkan datang ke Jalan Raya Bogor nomor 9 Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Sekian dari saya, Rizka Ufa, pamit undur diri.